Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala penghambaan hanya ditujukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepaduka alam yang baginda akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan kita kelak akan ditemukan di yaumul jaza wal hisab dan masuk surga semuanya insyaallah. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara program pembelajaran anak-anak sekalian dimanapun Anda berada. Insyaallah tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kalian dan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan kita pun jarak tidak memisahkan kita untuk tetap mendapatkan pembelajaran ilmu untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah tetap semangat ya. Untuk selanjutnya hari ini insya Allah Bapak akan membahas tentang nikah ya. Pelajaran ini ada di kelas 12 tentang bab nikah. Kenapa bab ini harus dibahas? Karena persiapan kalian supaya mempunyai bekal nanti kelak. Karena setelah nanti selesai kalian sekolah, bertolabul ilmi, kuliah, pasti akhirnya menikah juga ya. Menikah kita tahu adalah ibadah, maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya dan harus mempunyai ilmu yang benar untuk bekalnya. Insya Allah supaya kita pun dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh ilmu yang kita miliki supaya rumah tangga yang kita bina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mari kita akan menyimak dulu dalam surat An-Nur ayat 32 perintah tentang menikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, insya Allah Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui kebutuhan hambanya. Insya Allah ayat ini menjadi motivasi untuk kita ya. Ketika kita hendak akan menikah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan suatu keberkahan ya, suatu fadilah, keutamaan bahwa kita insya Allah akan dipermudah. Jikalau harta pun tidak memilikinya ataupun serba kekurangan, insya Allah iyakunu fuqara, janji Allah iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau dalam keadaan fakir, kekurangan, insya Allah Allah akan mempermudahnya ya, atas berkah dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anjuran nikah dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan, dan nikah ini adalah ibadah bagi yang telah cukup usia, cukup fisik, mental, ilmu, dan cukup nafkah untuk menjalankan rumah tangga. Segeralah menikah karena ini adalah menyempurnakan setengah din agama kita. Insya Allah sholatnya pun luar biasa, saumnya pun luar biasa, sedekahnya pun luar biasa. Sedekah yang paling baik pun menyedekahkan untuk keluarga, mengantarkan anak istri kelak mendapatkan barokah serta manfaat pahala yang berlipat-lipat. Semua pahala akan dilipat gandakan oleh Allah ketika kita telah menikah. Maka wahai para pemuda, para pemudi, menikahlah. Orang tua yang memiliki para pemuda dan pemudi, silahkan yang udah cukup usia. Sekarang ada undang-undangnya mengenai cukup usia minimal 19 tahun ya, bisa selesai dulu SMA gitu ya. Apalagi subhanallah sekarang telah dipermudah, dan prinsipnya menikah itu 5 kalau Bapak simpulkan. Yang pertama itu mudah ya, yang kedua itu murah ya, yang ketiga itu menyenangkan, yang keempat itu halal, dan yang kelima adalah berpahala. Yang pertama mudah,
Ya, kata siapa nikah itu sulit? Mudah. Mudah, tidak ada syarat-syarat yang sangat memberatkan, tidak ada. Semuanya mudah. Karena ini dituntun oleh syariat, hanya memenuhi syariat, nikah ini harus dipermudah. Ya, yang kebayang oleh kita bukan nikahnya, tapi apa coba ya? Kebayangnya catering gitu ya, sound systemnya, keseniannya, dekorasinya, undangannya. Jadi pesta poranya yang jadi kebayangnya jadi sulit gitu, yang tadinya mudah. Padahal yang nikah ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada wali, 2 orang saksi, ijab kabul dan mahar. Udah langsung kan. Dan walimah pun hanya sekadar. Yang kedua prinsipnya murah, ya tidak mengeluarkan harta yang banyak sebetulnya. Cuma yang paling diutamakan ya mahar. Cuma menurut hadis gini, ya, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberi mahar yang terbaik untuk calon istri. Sementara calon istri yang baik itu yang meringankan mahar dari suaminya, tidak memberatkan calon suami. Jadi satu sama lain ya saling memudahkan, mudah. Adapun walimah ya ala kadarnya. Yang diundang, yang kebayang oleh kita hanya teman terdekat, hanya bentuknya iklan ya, supaya barang-barang bisa menjalankan apa yang halal. Kenapa ini halal disebutnya? Karena subhanallah, ini sebagai legalisasi format dari Allah, dari pemerintahan pun dicatatkan, dan ini insya Allah sesuai dengan syariat tuntunan dan berpahala. Nikah ini nyambung ya, berpahala luar biasa. Pahalanya apa? Subhanallah, menyempurnakan setengah din. Nafkahnya pun jadi yang terbaik. Ketika kita nafkahin istri, nafkahan anak luar biasa. Hubungannya pun pacaran setelah menikah luar biasa. Daripada pacaran sebelum nikah, dosanya nauzubillah min dzalik, mending pacaran setelah menikah. Itu pahala demi pahala ya. Yang selanjutnya menyenangkan, karena tujuan daripada menikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Maka satu yang harus diketahui oleh kita, ciptakan nuansa keluarga kita, sakinah, ketenangan, mawaddah, penuh cinta dan kasih sayang, warahmah, insya Allah turun rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya cuma 5 ya. Mudah, murah ya, menyenangkan, halal dan berpahala. Luar biasa. Semoga kita diberi motivasi ini untuk sama-sama mempersiapkan diri kelak ketika udah selesai sekolah, ketika kita udah mempunyai nafkah, cari kerja untuk nafkah, wasilah rizki, insya Allah niatkan untuk ibadah menjalin rumah tangga. Tidak lagi yang kita harapkan hanyalah ingin diridhoi, hubungan melampiaskan, menyalurkan hasrat seksual biologis yang disyariatkan oleh agama kita secara halal ya, tidak sebagai binatang dan terikat dengan aturan norma ya. Subhanallah, ini untuk menghindari perbuatan zina gitu ya, menghindari perselingkuhan, menghindari yang namanya ya banyak saja gitu hal-hal yang dilarang oleh agama. Pergaulan bebas yang dulu pernah dijelaskan ya, solusinya dengan menikah. Nah, yang jelas bahwa kita ini harus mempunyai ilmu untuk bekal. Karena yang awalnya tadi seorang menjadi 2 orang, membangun lahir generasi yang berikutnya, tidak ada lagi dari tujuan pernikahan menyalurkan hubungan seksual secara halal ya. Dan ada lagi, yaitu kita menciptakan generasi yang kita harapkan. Masa kita udah tidak punya generasi anak pun ataupun keturunan ya, meskipun Allah menakdirkan ketika kita menikah tidak punya anak, ya, bersabar sambil berdoa dan berikhtiar, ketika Allah berkehendak punya keturunan. Dan salah satu tujuan dari pernikahan itu untuk regenerasi. Kebayang kalau dulu mulai zaman Nabi Adam dan Siti Hawa tidak adanya pernikahan, mungkin sampai udah punah per generasi. Maka adanya nikah diatur oleh agama, diatur oleh negara untuk mudahkan kalian insya Allah ke depannya supaya berpahala, menyenangkan, dan kalian pun insya Allah akan tenang hidupnya dalam membingkai menata rumah tangga ya. Mangga kepada yang telah betul-betul udah layak, udah siap untuk menikah, kepada para pemuda nih ada anjuran dari Rasulullah SAW, ya masyarus sabab manistato aminkumul ba'at falyatajawad. Nah, wahai para pemuda, bagi kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu ahsanul lil furuj. Karena menikah itu akan menjaga kemaluan, fa innahu aghadul lil basar, dan akan menundukkan
pandangan, wa ahsanul lil farji, akan menjaga kemaluan. Nah, bagaimana saya tidak mampu, belum mampu? Wa malam yastati fa alaihi bisiyam. Kalau belum mampu, maka berpuasalah. Ya, fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai perisai benteng menahan syahwat. Ketika kita gejolak syahwat telah para pemuda tinggi, ya salurkan dengan aktivitas yang bermanfaat, dengan olahraga, kegiatan-kegiatan hal yang positif sebagai tamengnya. Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, sholat, tahajud, dan kita pun saum sambil berdoa berikhtiar semoga Allah mempermudah mendapatkan jalan untuk mencari nafkah, bekal untuk menikah. Ketika kita udah layak menikah, ya daripada kita berzina, menikahlah insya Allah. Nih, sekali lagi Bapak baca hadisnya, ya. Masya Allah. Nih, ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fariz wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa dapat menekan syahwat, mengendalikan sebagai syahwat dan sebagai benteng. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian, mudah-mudahan babaran pertama, ya, mudah-mudahan sebagai mukadimah untuk memahami nikah. Kedepannya insya Allah kita akan dibahas kedepannya lebih jauh lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan menjadilah orang-orang yang berguna untuk masa depan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.